Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TTB episode ke 7. 7. Yang selama ini kalian tahu semula itu TTB identik dengan mengundang barista gitu. Tapi kali ini berbeda, bos. Kali ini kita kedatangan teman yang memiliki background yang berbeda tentunya. Yang pasti obrolannya nggak kalah seru, oke? Pertama Mas Dimas, halo Mas Dimas. Halo Mas Roy. Halo Mas Dimas, gimana kabar? Alhamdulillah baik Mas Roy. Mas Roy sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Boleh dikenalkan dulu Mas Dimas. Oke, perkenalkan nama saya Dimas. Saya sebagai tukang masak di Kopi 30. Udah gitu. Udah, Mas. Udah. Oke Mas Dimas. Kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Roy. ya. Di cuaca yang mendung ini. Agak sedikit greges sama bindeng Mas Roy. Sedikit greges dan bindeng Iya. kan. Tapi nggak pengaruh ke apa-apa ya. Enggak, aman Mas Roy, aman. Perekonomian aman ya. Aduh itu Mas. Ya alhamdulillah aman. Masih tetap masak sampai sekarang. Masih tetap masak Mas. Masih tetap masak. Mengulik sedikit tentang Mas Dimas tuh. Sampai dikenal di sini sebagai juru masak di Kopi 30 ya. Sedikit mengulik aja. Punya background nggak sebelum jadi koki itu jadi apa dulu sih Mas Dim? Dulu sih awal-awal habis lulus sekolah Mas Roy. Itu sempet jadi shopkeeper. Apa itu? Shopkeeper. Shopkeeper. Ya, shopkeeper Mas. Shopkeeper. Penjaga toko itu Mas. Mm-mm. Tapi hanya beberapa bulan tuh Mas itu Mas. Hanya paling 6 bulanan. Terus ditawarin kakak kerja di Biliton. Awal sih untuk ngelamar jadi barista Mas. Jadi barnya. Sampai sempat kepingin jadi barista. Iya Mas, dulu awal habis itu pengen jadi kayak kakak jadi bartender. Oh kakak bartender? Ya, waktu di Resto Biliton dulu Mas. Di resto di Biliton? Ya, di Biliton. Nah, terus habis gitu waktu ngelamar tuh Mas, kebetulan yang di bar itu full. Yang di bar itu full? Full, orangnya full. Terus disaran sama kakak sementara di kitchen dulu. Sebentar di kitchen dulu? Ya. Oke, tapi hati awalnya pengen di bar ya? Pengen di bar Mas, awal. Tapi sebenarnya nggak pernah terbayang-bayang di pikiran gitu. Di bar kan kecil gajinya. Gitu. Au. Gitu. Enggak sih Mas, aku soalnya lihat kakak sih Mas. Oh, lihat Untuk kakak. kerja di bar itu kayak enak gitu, mengenal perminuman gitu, mengenal air. Gitu. Ya kan di bar kan Air? ya Mas, main air ya Mas. Oh main air? Iya. Oke. Sama lihat kayak juggling kok asik gitu lihatnya Mas. Kan waktu itu kan masih belum mengenal kitchen aku Mas. Belum kenal kitchen? Ya. Karena kakak udah berjalan duluan Ya. di bidang di bar itu. Ya benar Mas. Sama akhirnya kepingin Pengen melampauinya melampaui, maksudnya ingin bersaing loh Mas. menjadi rival berarti? Ya. Oke. Soalnya kalau aku pribadi Mas, aku pengennya bersaing dengan kakakku. Secara pribadi? Ya, Dengan kakakku bisa kakak kayak langsung? gini, aku harus bisa kayak gini juga. Oke. Gitu, Mas. Sekalipun akhirnya sampean sekarang lebih banyak condong di koki ya? Koki. Di juru masak? Ya, Tapi sama-sama lah ya, sama-sama menjadi rival di jalan yang baik itu oke kok. Tapi ada nggak yang alasan utama yang mendorong sampean untuk oke di koki aja deh? awal sih pertama kebutuhan Mas. Kebutuhan dan keadaan. Oke, Kebutuhan dan keadaan Mas. kebutuhan dan keadaan. Awalnya nggak suka banget tuh Mas kerja di kitchen itu. Tapi kenapa sampai sekarang kitchen buat jalan rezeki Mas? Menjadikan rezeki Ya, sampean. menjadi rezeki Kenapa? sampean. Kenapa kamu bisa nggak suka itu? Skeptis atau kenapa nggak suka? Oh, paling- Atau punya trauma gitu? Bukan trauma, Mas. Paling wegah kok aslinya masak itu Mas. Wegah masak Wegah, sama? iya. Soalnya kan biasanya kalau di rumah Mas ya, lihat mama masak disuruh bantuin, wah enggak, wis mending HP-an aku, gitu Mas. Oh, Soalnya gitu? paling males kalau masak-masak Mas. Terus Tapi terus. berjalannya waktu Mas, kok asik gitu. Kok lihat teman-teman bisa goyang-goyang wok. Goyang-goyang wo. Ya kan awal Yang tang tong tang Nah, tang kelang benar, tang Mas. tang itu. yang berisik gitu Mas. Yang berisik itu. Ya. Kan awal kerja di kitchen kan sebagai steward sih Mas. Steward, Steward. tukang Apa? masak. Istilahnya tukang masak apa? Tukang cuci piring.
Steward itu tukang cuci piring. Ya, Jadi tugasnya di kitchen hanya nyuci piring aja. Piring aja mas. Berarti nggak sentuh masakan sama sekali. Nggak boleh mas. Oh, belum Ada- boleh? Belum boleh. Ada tahapnya sendiri mas. Oh, kira langsung di kitchen tuh kita langsung action Enggak, gitu. Langsung masak apa, bikin menu apa gitu. Enggak, mas. Itu aku nyuri-nyuri waktu buat belajar itu ya waktu closing itu mas. Jadi ada tahapannya Ada sebetulnya. tahapnya, benar mas. Sampean bisa curi-curi ilmunya ketika closing. Closing mas. Bersama siapa? Sama temen saya mas. Yang memang dia sudah bisa pegang Ya. masakan. Oh, gitu teman sampean kok berbaik hati ya. Ya rezeki paling mas. Rezeki ya. Iya, Soalnya kan kadang-kadang kan ada orang saya dorong waya iki. Ya. Belum waktunya ini. Biasanya kan ada yang pelit ilmu loh mas. Tapi dia nggak pelit untungnya. Enggak Ya. pelit alhamdulillah mas. Pelit apa? Yang enggak pelit sih mas. Oh, nggak pelit juga. Ya, Oke. Tapi untuk ilmu ngefloor ke sampean semua. floor semua mas. Jadi dari mulai begini begitu. Ya. Triggernya apa? Mas Dim. Selain kebutuhan. Triggernya sih Selain kebutuhan dan apa ya? Tadi kebutuhan dan apa sampean? dan keadaan. Kebutuhan dan keadaan. Oh, ada keadaannya juga berarti Iya, ya. Mas. Selain kebutuhan dan keadaan, trigger lain apa? Entah memang pertama kan sampean menancapkan di pikiran kalau kakakku itu adalah juga menjadi sebuah rivalku Ya, benar. gitu kan. Entah apa kek, entah ada hal lain atau mungkin bisa jadi kayak karena memang dulu wegah untuk masak. Akhirnya mungkin bisa membuktikan dari sini gitu atau apa gitu. Ya itu pernah diceritain sama kakak mas. Pernah dikasih tahu. Terus kamu fokus di kitchen aja. Kalau next misalnya keluarga kita ada rezeki kan bisa buka usaha sendiri mas. Buka usaha sendiri dalam hal aku yang megang makanan, kakak yang megang minumannya mas. Oh jadi gitu. Ya ada rencana gitu sih mas. Visioner ya. Bener. Mantap. Mantap visioner. Kakak pernah bilang gitu soalnya mas. Kakak pernah bilang kayak gitu. Ya, sampean termotivasi. Termotivasi akhirnya fokus di dunia kitchen itu mas. Sampai sekarang. Tapi di perjalanan yang memang udah sampean laluin, tarik mundur sedikit lagi ya Mas ya. Oke, Tarik siap. mundur sedikit lagi. Selain memang sampean benar-benar into di dalam dunia perdapuran, selain itu sampean melakoni hal apa itu? Kalau itu sih Perlu berapa waktu untuk belajar itu Mas? kalau di kitchen lama sih mas kalau menurut mas. Sampean lama. Ya. Tapi sebelum di kitchen, sampean Mas Dimas sebagai apa? Atau Mas Dimas adalah siapa? Sebagai gini-gini aja mas. Sebagai Belum di Mas, kitchen. sebagai Mas-mas. Iya. Mas-mas saja. Mas-mas aja mas. Mas-mas yang kelonang-kelantung itu mas. Soalnya saya sempet inget sampean tuh juga pernah beberapa kali main musik di Instagram sampean itu. Iya bener mas. Sampean ngeband, sampean reguleran Ya, di kafe-kafe. Apakah Mas Dimas dulu musisi? Enggak sih mas. Cuma bisa alat musik aja mas. Bisa alat musik. Ya. Soalnya lumayan tuh Mas. Antara dapur dan musik itu jauh. Iya mas benar. Mungkin ada istilah dapur rekaman ada ya, tapi kan nggak mungkin kita rekaman di dapur gitu loh. Bener. Gitu. Mungkin ada istilah seperti itu. Apakah itu dari situ? Itu hanya sekedar hobi berarti. Ya hobi mas. Hobinya bermusik. Hobi bermusik. Hobi bermusik. Bener. Bikin lagu juga gak Mas? Enggak sih mas. Oh enggak. Cuma bermusik aja. Kalau bikin lagu kan termasuk musisi mas. Termasuk musisi. Ya. Berarti Mas Dimas dikatakan bermusik Bermusik saja. bukan musisi Bukan mas. musisi. Iya. Kalau musisi bikin musik. Ya. Oh alah, oke saya baru nge. Saya pikir memang ada kaitannya dari memang reguleran di mana, terus kenal dengan ownernya. Ternyata Mas Dimas punya skill memasak, akhirnya ditarik gitu. Oh, bukan, Mas. Pikirku seperti Oh, itu. enggak. Pikirku seperti ternyata enggak ya. Enggak mas beda mas. Karena memang ada visioner dari kakak, Ya. ada visi dari kakak yang ditumpahkan ke sampean. Ini ketika memang keluarga punya usaha, kakak yang pegang minuman, Ya. sama pegang makanan. Makanan, benar, Mas. Oh, begitu. Ada sisi positif dan negatifnya, Kak? Di dunia kitchen itu. Ah, Kalau sisi positifnya sih, kalau di dunia kitchen itu yang dibangun tuh mental mas. Mental? Pasti mental mas. Setahu aku pasti begitu sih. Iya. Lihat di TV kayak gitu. Pasti mental mas. Diteriak-teriakin Ya gitu. benar mas. Soalnya waktu dulu di kitchen itu, oh mental diserang habis-habisan mas. Diserang sama habis-habisan. chef. Sama chef? chefnya ya. Chef itu emang cenderung gitu kan, Mas? Iya, Mas. Apa nggak ada Keras, chef yang Mas, ayo masak yang benar, Chef Mas. itu Gitu gak ada. Bukan killer sih mas. Kalau menurutku bukan killer sih. Kan kebanyakan chef kan julukannya killer gitu mas. Killer. Ya, tapi kalau menurutku sih disiplin mas. Kalau Disiplin? Disiplin kalau Oh, menurutku chef itu mas. malahan disiplin. Disiplin. Tapi kan juga ada orang yang nggak mau memikirkan itu, dianggapnya killer, dianggapnya membunuh karakter gitu Ya. kan. Biasanya kan seperti itu karena
pas lagi masak, ya contoh yang kita lihat di TV-TV loh. Benar mas. Itu kan kayak, woi, itu apa masakan apa? Nggak layak makan gitu kan. Mungkin dari situ orang males lah. Gitu. Soalnya kan di dalam perusahaan mas ya, apalagi resto kan pasti ada apa namanya standar rasa gitu mas. Kalau rasa itu nggak sesuai dengan standarnya perusahaan mas, pasti chef akan marah mas. Oh. Pasti gitu. Jadi menentukan rasa Ya. dan standarnya adalah perusahaannya, Perusahaannya. bukan chefnya. Sama chefnya juga mas. Kalau setahu mas ya, kalau membuat menu-menu baru tuh chef sama owner itu pasti jadi satu dulu. Buat nentuin rasanya gimana. Tapi kalau menurut semen mie nyemek itu gimana mas? Mie nyemek. Mie yang nyemek itu. Itu menurutku aneh sih mas. Aneh banget sih mas. Kalau menurutku. Aneh banget. Aneh. Kayak ngelihatnya enak mas. Tapi mungkin selera ya orang. Selera bener. Selera ya orang. Kalau aku ngeliatnya mie nyemek enak mas malah. Sebetulnya Iya. layak saja enggak? Bukan enak gak enak lah ya, layak atau enggak sebetulnya? Kalau layak nggak layak sih. Menurut Mas Dimas sebagai koki, Layak aja sih mas. layak aja berarti selera. Ya seleranya orang Indonesia kan seperti itu mas. Ada yang maunya setengah mateng, ada yang mau benar-benar mateng banget, kita katakan nyemek lah ya. Ya, benar. Itu juga ada yang mau Ada ya. mas. Ya. Selera tuh. Selera. Bukan layak nggak layak tapi selera Ya ya. seleranya. Standarnya. Kalau negatifnya apa mas? Selain kalau positif tadi kan mendidik mental, mendidik kita supaya disiplin. Nah kalau negatifnya apa? Kalau negatifnya, kalau nggak kuat mental, selesai mas. Entah Selesai itu, tuh gimana? Wis pikiran kacau mas. Kacau, gak konsen gitu. Iya, wis pasti kalau nggak kuat mental gugur. Gitu ya. Mas. Gugur di Ya, tengah jalan. Kayak sekolah militer gitu mas. Kayak ya kayak dididik kayak militer gitu mas. Kalau nggak kuat mental gugur. Gitu tuh mas. Gugurnya itu langsung gugur mentalnya Gugur mungkin. mental apa gugur mentalnya mas? Mentalnya pasti. Mental pasti. Bukan karena gugur dia mental akhirnya imbasnya dia nggak mau melanjutkan itu mungkin ya. Iya benar mas. Walah. Sedetail itu dunia dapur ternyata ya. Seru mas dunia dapur. Kalau kita bisa penyesuaian. Itu enak untuk Ya. kita. Untuk yang nggak bisa menyesuaikan nggak enak. Benar mas. mungkin. Karena kitchen itu adalah seni penyesuaian. Seni penyesuaian. Ya, benar, Mas. Keren. Seni penyesuaian. Kayaknya nggak jauh beda sama dunia di bar atau di bartender barista mungkin nggak jauh beda ya. Tapi kan kalau di bar mas ya, kalau menurutku sih pasti ada head bar gitu. Tapi kalau menurutku mas, menurutku pribadi, kalau di bar itu kurang keras mas. Sebetulnya kurang keras. Ya, didikannya mas. Headbarnya yang kurang keras atau didikan? Mungkin didikannya gitu mas. Oh Ya iya. kalau di dunia perbaran gitu mas. Oh gitu. Perbedaannya di situ. Ya. Tapi sebenarnya baik ya menurutku untuk teman-teman yang lain gitu loh. Untuk mendidiknya mungkin benar ya. Mungkin ada yang nggak bisa menyesuaikan dengan itu, akhirnya ya nggak tepat momennya aku dingin-dingin. Kamu nggak tahu hatiku lagi sakit kok aku teriak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kita kan ya namanya hati nggak ada yang tahu, tapi yang namanya SOP kan juga harus diterapkan benar, ya, gitu kan. Tapi selama menjalani di dunia dapur mas, mempunyai keluh kesah nggak sampai? Kalau Nah, bisa, kalau kita tarik ke belakang juga, Oke. sampean kan akhirnya sekarang ada di sebuah coffee shop. Keluh kesah di dapur, terutama di coffee shop. Nah, itu ada nggak keluh kesahnya gitu tuh? kalau menurutku keluh kesah, kalau di kitchen dalam Kitchen dapur di coffee shop, ya, coffee shop bukan aja. di resto Ya. atau bukan di hotel ya, tapi di coffee shop. Kalau keluh kesah sih, kalau di kitchen dalam outlet coffee shop mas ya, menurutku itu mas apa namanya dari segi properti Properti mungkin ya. beda mas sama kayak di resto-resto Atau sama di kayak hotel. hotel ya. Properti atau apa namanya mas ya? Peralatan. Ya peralatan lebih banyak mas kalau di resto ataupun hotel. Karena mungkin menunya juga banyak Iya mungkin benar mas. Atau juga mereka menyesuaikan standarnya. Iya, benar. Dan peralatan, apakah peralatan menyesuaikan menunya juga gitu? Kalau di resto ya mas benar. Benar, Peralatan begitu. menyesuaikan menu. Menyesuaikan menunya. Iya mas benar. Nggak mungkin dong menunya cuma roti bakar kita adakan semuanya kan nggak mungkin ya. Gak mungkin mas benar. Jadi menyesuaikan itu, Iya, makanya proper, Ya. makanya lengkap gitu. Ada keluh kesahnya nggak tapi selain peralatan tadi? Kalau kesah sih, kalau menurutku sih nggak ada sih mas. Nggak ada. Nggak ada sih mas. Kalau Udah banyak pengalaman nggak mas selain di Kopi 30 melakoni sebagai koki, tapi di coffee shop juga. baru ada mas ada.
di sebuah lokasi di sebuah lokasi di Surabaya. di Surabaya juga. Saya tahu nggak tempatnya? Kayaknya tahu sih mas. Oh, Iya mas. Tapi nggak itu aja mas. Tapi nggak cuma di kitchen aja. Ngerangkep semua. Bersama kitchen apa bukan sebetulnya? Awal sih kalau yang di cafe sebelumnya mas, ngelamarku itu di baristanya mas. Oh, di barista sebetulnya. Ya, tapi disuruh ngerangkep semua. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Mungkin dilihat dari atasan sampean kompeten mungkin. Mas ini kompeten untuk dijur. Enggak ya? Enggak gitu. Mungkin kompeten dalam arti manajemennya bagus. Iya. Tapi enggak aku aja sih mas. Semuanya mas. Hampir semua gitu. berarti. Iya. Oh, Disuruh megang semua. Tapi dari CV yang sampean kirim itu dengan pekerjaan itu sesuai enggak? Misal sampean ngirimnya Ya. bar gitu ya. Apakah pernah ditempatkan di bar? Yang di Sebelumnya, di sebelumnya itu. Enggak sih mas. Oh, enggak juga. Sesuai. Jadi akhirnya ilmu kurang nyampe Ya, di situ. benar mas. Sayang sekali teman-teman. Ilmu kurang nyampe. Padahal ilmu yang sampean punya itu ya banyak Iya. sebenarnya. Tapi enggak benar-benar dikeluarkan dengan sesuai gitu kan. Akhirnya udah gitu. Amburadul ya mas. Amburadul. Iya benar. Amburadul. Kurang brilian ya, Bro. Oke, kurang brilian bro. Tapi untuk menanggapi hal tersebut ini, seberapa perlu ya kadang-kadang owner itu merekrut koki, terutama di coffee shop. Seberapa perlu ya kira-kira ya? Kalau itu sih tergantung outletnya dulu sih mas. Tergantung outletnya. Tergantung outletnya. Outletnya tuh ada menu main course, apa dessert yang lain gitu, kayak dessert panna cotta gitu. Mie termasuk dessert gak mas? Gimana? Mie goreng Mie goreng termasuk bukan dessert mas. ya? Oh, Main enggak. course itu mas. Oh, main course Ya. ya? Loh, main course itu? Main course mas. Kok tambah telur tambah telur tambah nasi itu main course? Iya main course mas. Oh, dia gak termasuk dessert? Bukan. Kalau dessert itu cenderung makanan manis-manis mas. Cenderung makanan Ya, manis. benar. Oh, berarti tergantung outletnya. Tergantung outletnya mas. Outletnya ngeluarin menu makanan apa aja. Kalau misalnya outletnya ngeluarin menu serplit aja kayak snack gitu mas ya. Itu sih nggak perlu sih mas. Nggak perlu sampai rekrut koki. Koki yang berpengalaman di atas 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun gitu. Nggak perlu sih. Nggak perlu. Kalau Mas Dimas sendiri udah berjalan berapa lama Mas di koki? Dari awal karir. Dari tahun 2016 mas. Oh, berarti udah lama. Udah Ya. lama Kalau banget. sekarang 2024 berarti hampir kurang lebih 8 tahun Iya berarti benar mas. di koki itu. Pernah di suatu saat gak kepake ilmunya gitu ya, mungkin ya. Oh, kurang kepakai. Kurang kepakai. Karena siapa? Karena itu mas. Situasi. Karena situasi tempatnya. Iya. Oh, begitu. Tapi memang tergantung outletnya untuk keperluan berarti Iya, ya. benar, Tergantung outletnya juga. Tergantung keperluan berarti ya. Kalau menu yang mereka adakan nggak sekompleks itu mungkin nggak perlu. Ya nggak perlu mas. Nggak perlu. Tapi jika memang kompleks banyak, Nah perlu perlu ya koki. perlu koki yang berpengalaman. Perlu koki yang berpengalaman juga. Dan mungkin juga ada pesan untuk teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita perlu itu shift tuh pengeluaran kadang-kadang. Bener kata Mas Dimas tadi, sesuai keperluan outletnya kalian, teman-teman yang punya outlet. Benar. Jadi jangan semata-mata banyakin kru aja, Ya. tapi ketika ada permasalahan di ekonomi atau kayak gimana, yang disalahkan adalah krunya biasanya benar. seperti itu. Jadi sesuaikan dengan keperluan kalian, begitu. Nah, setelah itu punya nggak atau apa yang perlu dipersiapkan Mas Dim untuk sampean nih terjun di dunia kitchen gitu, yang perlu disiapkan ya? Selain nanti ada pertanyaan selanjutnya Ya. lagi. Yang perlu disiapkan dalam terjun di dunia kitchen mas ya. Pertama mental. Untuk terjun di mental. Pertama mental mas. Pertama mental. Pasti mental itu. Mental, Fisik mas. Perlu fisik itu. fisik dan mental. Ya fisik mental. Berat itu fisik dan mental itu. Kalau fisik kita letoy gitu mas, kan biasanya kan cenderung kalau di kitchen kan apa mas ya, resikonya besar sih mas. Resikonya Entah itu besar. kena pisau, kena minyak. Kalau minyak kita meleng nggak konsen, Nah, bisa benar. terjadi itu. Bisa terjadi mas. Karena kalau di kitchen tuh harus fokus banget mas. Benar-benar harus fokus Bener-bener banget. harus fokus. Standar perlu dijaga terus ya. Bener. Jangan sampai ada yang kelewat Benar, Mas. atau yang kurang gitu. Iya. Oke, selain itu Sama feeling feeling mas. Feeling perlu.
Perlu. Nah, mood perlu nggak Mas untuk di kitchen? Perlu banget mas. Mood. Perlu banget. Cenderung yang merusak mood apa kira-kira? Cenderungnya biasanya merusak mood mas ya. Nah, yang berpotensi merusak mood orang, terutama yang kerja di dapur ya, yang koki gitu. Percintaan mas. Cinta. Percintaan. Percintaan lagi. Benar mas. Ini udah jalan episode 7 Mas ya. Rata-rata percintaan semua. Percintaan mas. Yang bisa ngerusak mood diri kita sendiri. Baiknya punya pacar tuh jomblo gitu tuh. Ya gitu sih mas. Kita lebih profesional aja sih mas. Tapi pengaruh tetap mengganggu gak sih? Tetap mengganggu gak sih? Kalau aku sih udah terbiasa sih mas. Udah terbiasa ya, dengan itu? soalnya udah 8 tahun di dunia perkicenan. Awal-awal sih kalau ada masalah cinta mas ya, terus aku besoknya kerja, waktu masak, rasa itu amburadul mas. Pasti amburadul. Pasti amburadul. Feeling gak kena, Nah benar. feeling ke makanan gak kena, moodnya hancur, Nah. rasanya tambah hancur. Rasanya tambah hancur mas, benar. Tambah gak karu-karuan. Gak karu-karuan, entah itu makanan kasin, kayak gitu, hambar gitu mas. Hanya karena, Soal percintaan, problem percintaan itu mas. tapi ada solusi nggak? Misalkan nih, terjadi di sampean, untuk menanggapi hal itu, percintaan tuh. Iya. Caranya yang supaya efektif gimana? Cara yang efektif untuk, atau diabaikan atau gimana? Nah kalau aku sih diabaikan mas, Abaikan. profesional. Pulang kerja baru dilanjutin. Pulang kerja baru lanjut Lanjut perang berarti. fight. Lanjut fight. Wow. Wow. Selain percintaan, atasan mungkin? Oh kalau itu enggak sih mas. Kalau atasan sih enggak. Kalau atasan sih semua perusahaan kan pasti ada pressure sih mas. Setiap Ya. atasan atau setiap perusahaan pasti ada pressure. Pasti ada pressure. Benar. Ya itu kalau itu wajar sih mas kalau menurutku mas. Wajar. Ya. Tapi yang paling berpengaruh tinggi, cinta. Bener cinta. Cinta. Jadi nggak ada pilihan mau pacaran atau nggak pacaran ya. Yang Ya. penting kita dewasa, Bener mas. bijak. Bijak. Benar. Bener, Be wise. Dengan bijak menanggapi itu. Dilanjut nanti atau resikonya pekerjaan kita Nah, nih iya, gitu. Tapi cinta kan nggak kenal waktu ya. Nah, bener juga mas. Untuk hal itu tadi Mas. Nah, dari cara kita melatih mood, cara kita melatih feeling, mental, fisik, dari semua itu Samen peroleh itu dari mana? Apakah perlu seorang koki itu mendapatkan sebuah lisensi atau paling nggak sekolah dulu lah? Kalau menurutku sih perlu nggak perlu sih mas. Perlu nggak Nggak perlu? ya. Soalnya kan kita bisa belajar dari temen, sharing-sharing sama temen yang lebih berpengalaman. Oh, berarti belajar sambil melakukan, Ya, belajar benar. sambil berjalan, Belajar sambil berjalan mas. learning by doing. Nah, ya benar mas. Ada yang begitu ya? Ya ada yang begitu. Efektif gak menurut Samen? Efektif sih mas. Efektif. Iya benar mas. Karena kan juga setiap tempat kan pasti yang selain skill diminta tapi juga ada semacam kayak ijazah atau Ya, sertifikat benar, gitu Mas. kan. Ya. Tempat yang membutuhkan itu. Barangkali tempatnya misalkan di hotel lah, kita ambil contoh di hotel. Pasti kan mereka juga membutuhkan antara skill dan ijazahmu. Benar, Mas. Lulusan dari mana, Ya. punya pengalaman di mana aja, punya sertifikat apa aja gitu kan. Tapi menurut sampean Tergantung sama orangnya juga sih mas. Kan biasanya kan ada orang pengen belajar dunia kitchen tapi nggak perlu pakai kuliah. oh ada juga. Ya, soalnya kan dari segi mungkin ekonominya ya mas ya. Benar. Nggak bisa untuk melanjutkan anaknya untuk kuliah masak gitu, perhotelan gitu mas. Tapi Mas Dimas ambil jalur belajar dengan teman. Belajar dengan teman mas. Dan- belajar sambil ya apa? Belajar sambil berjalan. Belajar dari teman sambil melakukan. Iya mas, benar. Perlahan-lahan pasti bisa. Pasti gitu. bisa mas. Tergantung niat sih mas itu. Tergantung niat berarti. Benar mas. Semua itu pasti bisa asal kita niat mas. Berarti perlu nggak perlu jawabannya ya? Ya perlu nggak perlu mas. Benar. Perlu nggak perlu, tapi menurut Mas Dimas perlu atau tidak? Kalau menurutku sih Dengan yang udah sampai capai selama ini. perlu sih mas kalau menurutku mas. Perlu Ya, ternyata. tapi tergantung ekonominya. Kondisi lagi, kondisi kembali lagi, ke Mas. kondisi. Benar. Selama itu kondisi belum mencukupi untuk itu, hendaknya kita nggak memaksakan Ya mungkin benar ya. mas ya. Nggak perlu memaksakan itu. Kalau mencukupi ya mending langsung belajar kuliah perhotelan aja mas. Mending langsung begitu. Iya, langsung Oh, di perhotelan juga diajari ya? Iya mas. Contohnya di SHS itu mas. Perkuliahan di SHS di daerah Joboyo itu ada sekolah kan namanya kan kuliah perhotelan sih mas. Itu ada bar, terus gitu apa masak gitu mas. Kalau nggak itu taboga. Tata boga. Iya, Mas. Mau nggak diminum Mas? Oh siap mas. Nah, di sana pelajarannya lengkap mungkin ya. Lengkap mas. Benar.
untuk langsung siap terjun ke dunia pekerjaan. Iya, benar Mas. Kalau dunia F&B lah lebih tepatnya. Tapi menurut Mas Dimas perlu ternyata. Tapi kembali lagi ke kondisi. Kondisi Mas, ya benar. Jadi nggak bisa memaksakan Tidak bisa memaksakan. apapun itu. Tapi memang kita bahas secara di dunia F&B sepertinya untuk di masa-masa sekarang diperlukan mungkin Mas ya. Mungkin Seperti diperlukan itu. sih Mas. Mungkin Soalnya diperlukan. banyak kan F&B sekarang Mas ya. Meskipun coffee shop, tapi biasanya makanannya tuh cenderung agak aneh-aneh gitu Mas. Mulai aneh-aneh. Ya, bukan charplet lagi Mas yang keluar, ada yang kayak croissant gitu Mas. Mulai seperti Ya, itu. cenderung seperti itu sekarang Mas. Nah, itu perlu dikulik gak sih? Yang di dapur itu memang koki yang bersertifikat atau seperti apa? Atau memang mereka ikuti tren aja dan bisa bikin gitu loh? Tepatnya sih berpengalaman sih Mas. Kalau Berpengalaman, sertifikat sih aslinya nggak penting juga sih Mas. Yang penting kan pengalaman itu Mas. Mungkin pengalaman. Pengalaman. Soalnya juga beberapa ada tempat yang memang mengedepankan skill, ada yang mengedepankan sertifikat atau ijazah, kan ada beberapa gitu. Nanti ketika ada masalah di dapur, ya yang diserang ijazahnya biasanya. Nah, iya Mas, benar. Bisa yang gitu. Kan ya apa kan? Sekolah-sekolah ini masakanmu kayak didiuin gitu. Mungkin beberapa tempat ada yang seperti itu ya. Benar. Tapi kira-kira dari sampean setelah bertahun-tahun, anggap 8 tahun melakoni hidup di dapur di dunia kitchen tuh. Yang awalnya pengen menjadi seorang bartender atau barista gitu. Punya nggak pesan-pesan ke teman-teman untuk memulai pekerjaan terutama? Apakah kita perlu gimana? Apa yang perlu kita siapkan? Perlu nggak sih kita idealis dengan diri kita sendiri untuk mencapai cita-cita itu? Monggo disampaikan. Ya, untuk teman-teman yang ingin bekerja di dunia F&B, lebih tepatnya di kitchen ya, siapin mental dulu. Kalau belum siap mental, selesai, pasti gugur. Pasti gitu Mas. Pasti gugur. Idealis itu perlu sih Mas menurutku Mas. Idealis perlu? Perlu kalau di kitchen Mas. Idealis yang seperti apa sih? Lebih tepatnya idealis tentang menu makanan Mas. Kita membuat menu-menu makanan gitu. Dan pasti diperlukan atasan yang punya selera ya? Ya, benar. Benar juga. Nggak atasan yang cuma mengedepankan tren aja? Ya, Gitu. kita menentukan seleranya owner bagaimana, pengennya kayak gimana gitu. Nanti kita yang eksekusi. Nanti ada R&D juga Ya, di situ benar, kan? Ada riset and develop Nah, gitu kan? benar Mas. Seperti itu. Jadi pesan dari Mas Dimas, siapin mental, fisik, dan Penyesuaian. penyesuaian. Berarti orang yang beradaptasi maka itu adalah orang yang kuat. Benar Mas. Gitu ya. Benar. Jadi dimanapun kita adaptasi itu penting bos. Benar. Jadi nggak banget. Penting banget ya. Banget Mas. Beradaptasi. Kalian sekolah tinggi-tinggi, kalian punya sertifikat atau apapun, di mana kalian belum punya pengalaman, itu juga belum jadi apa-apa. Benar. Tapi nggak menutup kemungkinan yang berpengalaman pun pasti membutuhkan itu, sertifikat ataupun apa-apa. Yang penting jangan pernah stop belajar. Gitu Benar. aja. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan malu bertanya juga. Benar. Jangan lupa bertanya juga. Sharing-sharing itu perlu. Sharing-sharing itu perlu. Dan jangan takut salah. Benar. Nah, belajar tempatnya salah. Orang yang takut salah itu orang yang lemah. Benar Mas. Good. Good Mas. Teman-teman, sepertinya udah di penghujung percakapan kita pada sore hari ini. Di hari Natal, selamat Natal. Selamat bagi yang Natal merayakan. bagi yang merayakan. Apa ucapan lagi? Sehat selalu. Sehat selalu dan sehat selalu aja Mas. Oke teman-teman, terima kasih. Untuk kedepannya jangan pernah patah semangat. Oke, good. Saya Roy. Saya Dimas. Sampai jumpa di TTB selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.